warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sapitra, mahasiswi program Profesi Nurse 3 Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau sharing tentang hemodialisa dan proses dari hemodialisa. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis adalah pengobatan bagi orang yang menurun fungsi ginjalnya. Hemodialisis mengambil fungsi dari ginjal dengan cara mengalirkan darah melalui ginjal buatan. Racun-racun dari tubuh dibuang dari tubuh selama proses hemodialisis. Tujuannya yaitu menggantikan fungsi ginjal untuk membuang sistem metabolisme dalam tubuh seperti urium, kreatinin, sisa cairan yang seharusnya dikeluarkan oleh sebagian urin atau air kencing. Proses hemodialisis, darah pasien dikeluarkan dari tubuh, kemudian masuk ke dalam ginjal buatan atau dializer yang dihubungkan dengan mesin hemodialisis. Pada proses ini akan terjadi pembuangan racun dan air berlebih dari tubuh. Kemudian, darah yang sudah bersih akan kembali dialirkan ke dalam tubuh pasien. Proses hemodialisis akan berlangsung selama kurang lebih 4-5 jam, tergantung dari resep dokter. Berikut ini beberapa kasus yang memerlukan terapi hemodialisis: gagal ginjal atau kadar ureum atau kreatinin tinggi dalam darah, edema paru atau bendungan paru, asidosis, keracunan atau intoksikasi obat atau alkohol, hiperkalemi, kegagalan terapi konservatif. Ada beberapa anggapan keliru yang beredar di masyarakat tentang hemodialisis. Berikut di antaranya. Bila sudah dicuci darah akan cepat meninggal. Bila sudah cuci darah akan ketagihan terus-menerus. Terapi hemodialisis bertentangan dengan terapi non-medis. Bila sedang menjalani pengobatan non-medis, dilarang mencuci darah atau tidak boleh mencuci darah. Tujuan diet. Diet bagi pasien hemodialisis bertujuan untuk menjaga elektrolit, mineral, dan cairan dalam tubuh tetap seimbang atau terkontrol. Cara diet. Pasien yang mengalami hemodialisis perlu diet khusus untuk membatasi produk limbah dalam tubuh. Berikut cara diet bagi pasien hemodialisis. Membatasi cairan, diet tinggi protein, 50% berasal dari hewani, dan membatasi garam, kalium, fosfor, serta elektrolit lainnya. Mendapatkan cukup kalori jika Anda kehilangan berat badan. Komplikasi yang bisa timbul akibat dari kelebihan cairan antaranya: yang pertama yaitu tekanan darah tinggi dari biasa meskipun sudah minum obat teratur. 2. Sesak nafas dalam beberapa kasus akibat penumpukan cairan di paru-paru. Yang ketiga yaitu masalah jantung yang dapat mencakup denyut jantung cepat, otot jantung lemah, dan pembesaran jantung atau jantung bengkak. Yang keempat yaitu bengkak di sekitar mata, tangan, perut, dan kaki. Yang kelima yaitu berat badan naik secara tiba-tiba. Jumlah cairan yang diperbolehkan untuk pasien hemodialisis adalah 500 ml ditambah jumlah urin atau air kencing yang keluar. Cara mengontrol asupan cairan bagi pasien hemodialisis: hindari makanan dengan rasa asin, pedas, dan banyak mengandung gula. Makanan lebih baik tidak berkuah banyak. Saat minum obat, gunakan sedikit air. Gunakan gelas yang kecil saat minum, dan jangan langsung menelan minum yang masuk ke mulut. Akan tetapi, telan secara perlahan. Untuk mengurangi rasa kering di mulut, sikatlah gigi atau berkumur. Atau kurangi aktivitas berlebih. Daftar makanan yang dianjurkan untuk pasien hemodialisis: sumber karbohidrat, nasi, makaroni, roti, gula, madu, atau tidak untuk pasien diabetes. Sumber protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, sayuran, mentimun, wortel, kol, buncis, buah-buahan, apel, pir,
rambutan, kiwi, nanas, sawo, atau direbus atau dikukus. Susu khusus untuk penderita gagal ginjal. Mulai dari persiapan alat, terdapat NaCl 0,9%, ada HDPEG, lalu ada alkohol swab dan Hipafix, plaster Hipafix, kemudian terdapat SPED 20 cc dan SPED 5 cc, kemudian ada heparin 1 cc, dan ada 2 buah fistula. Baiklah, selanjutnya yaitu ke tahap persiapan selanjutnya, yaitu persiapan mesin dan mengukur TTV. Kita nyalakan flow dan atur tampilan layar dengan riwayat atau histori tekanan darah serta OCM data, lalu isi OCM data dengan berat badan kering, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan ada juga KT/V. Setelah itu kita atur UF goal dan time lapse sesuai dengan akses dokter. Setelah itu masih di persiapan mesin dan mengukur tanda-tanda vital. Selanjutnya itu masuk ke mengukur tekanan darah dan nadi serta MAP. Nanti akan muncul pada layar berupa tekanan darah. Nah, bisa dilihat pada layar. Sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu persiapan akses vaskuler dan heparinisasi. Dibuka HDPEG dan selanjutnya dibuka isinya. Lalu kita buka SPED 20 cc, SPED 5 cc, fistula ukuran 25 L untuk arteri dan vena. Lalu setelah itu tuangkan NaCl 0,9% ke wadah HDPEG. Setelah itu kemudian persiapan heparinisasi. Aspirasi NaCl 20 cc sebanyak 20 cc NaCl 0,9%, lalu aplos atau campur dan heparin 1 cc, sisakan 2 strip. Heparin ini berisi 5.000 unit, lalu kita masukkan 4.000 unit atau 8 strip, yang sisa 2 strip atau 1.000 unitnya dimasukkan ke dalam heparin sirkulasi yang di AVBL yang merah. Lalu kemudian pasang NaCl dan heparin yang sudah tadi diaplos atau dicampur, dipasang di sini. Jangan lupa untuk diatur time pemberian heparin dengan menyisakan 1 jam sebelum selesai hemodialisa. Harus selesai heparin. Baiklah, sekarang masuk pada tahap pemula akses vaskuler. Memakai handscoon terlebih dahulu. Sebelumnya sudah mencuci tangan. Kemudian permisi kepada pasien, aspirasi dengan SPED 5 cc, akses dengan fistula yang biru, diisi NaCl agar tidak ada udara. Kemudian setelah menentukan lokasi penusukan di vena, didesinfektan dengan alkohol swab, lalu kemudian ditusukkan atau suntikan vena tersebut. Vena ini yang nantinya akan menjadi jalan masuk darah yang sudah bersih atau outlet dari dializer. Jika sudah ditusuk atau disuntik, dicek kembali apakah fistula benar-benar sudah memasuki pembuluh darah vena atau belum, atau sudah keluar darah atau belum. Jika sudah, kita langsung fiksasi menggunakan plaster Hipafix dan didesinfektan lagi dengan alkohol swab. Seperti ini. Kemudian lakukan langkah yang sama seperti pada fistula yang biru atau vena. Pada fistula untuk simino, kita aspirasi NaCl, kita isi fistulanya dengan NaCl. Lalu selanjutnya itu setelah menemukan lokasi penusukan, didesinfektan dan tentukan minimal 3 cm dari lokasi anastomose atau lokasi avesan
Setelah menyuntikkan, kita cek kembali seperti tadi apakah sudah masuk ke pembuluh darah. Jika sudah, difiksasi. Kemudian lakukan desinfektan agar tidak terjadi infeksi. Lalu rapikan kembali. Dirapikan kembali agar tidak berantakan. Jika sudah disambung ke AVBL, namun sebelum itu pastikan jalan masuk NaCl sudah terklem, baik yang di AVBL atau yang di infuset. Jika sudah turunkan QB di angka 120, kemudian matikan, lalu diklem untuk klem besar, vena bloodline maupun arteri bloodline. Kemudian arteri bloodline kita sambungkan ke akses yang simino. Kita buka kedua klem, yang kecil dari fistula maupun yang dari AVBL maupun arteri bloodline. Kemudian kita nyalakan QB berbarengan dengan dibukanya klem vena besar. Lalu kita buka klem sensor arteri. Ketika menyalakan QB juga dibuka klem vena bloodline agar NaCl, sisa NaCl-nya mengalir ke gelas ukur. Jadi ketika ditekan akan terbuka vena bloodline klem besar, bisa dilihat pada insertnya. Kemudian alirkan sisa NaCl hingga darah sampai ke kompartemen darah. Lalu matikan QB dan klem bersama dengan vena bloodline. Lalu sambungkan vena bloodline ke fistula untuk venanya. Kemudian nyalakan QB apabila sudah tersambung dan buka sensor vena. Lalu ke dializer agar mendapatkan prinsip difusi sesuai dengan prinsip hemodialisa, yaitu cairan konsentrat tinggi ke cairan konsentrat rendah. Kemudian nyalakan UF Gold, nyalakan heparin dan buka klemnya. Kemudian yaitu jika sudah, masukkan selang bubble trap ke selang penjepit. Kemudian akan mendapatkan preparation end dan nyalakan tombol dialis start. Naikkan QB sedikit demi sedikit sesuai dengan akses dokter dan melihat kemampuan dari aksesnya. Bisa dilihat di lingkaran. Jika sudah selesai, proses dialisis dimulai, ditandai dengan lampu alarm hijau. Kemudian bersihkan sisa-sisa sampah dan masukkan ke dalam kantong sampah infeksius dan pilah sampah sesuai dengan letaknya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang hemodialisa dan proses hemodialisa akses vaskuler. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.